Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Baik, terima kasih anak-anak. Tetap di ruang kelas kita pada siang hari ini. Seperti biasa hari ini kita hadir dalam pembelajaran kewirausahaan. Stop dulu, stop. Sudah masuk? Stop dulu. Seperti biasa hari ini kita dalam pembelajaran kewirausahaan. Anak sekalian, sebelum kita mulai, wanita semuanya untuk mengkondisikan tempat ya, dan suasana dalam tetap tenang. Segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan aktivitas pembelajaran mohon disimpan terlebih dahulu. Ya, tolong diperhatikan sampah di kanan kirinya jika ada. Baik, kalau tidak ada anak sekalian, sekarang kita mulai pembelajaran. Ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar pada siang ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa, mulai. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini sebelum kita lanjutkan, siapa yang tidak hadir? Ada? Siapa? Adam sama Dennis. Adam dan Dennis. Oke. Kemana nih Adam dan Dennis? Apakah masih ada di luar? Mas. Berapa orang? Berapa orang? Baik, untuk kalian yang hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih sudah dalam ruang pembelajaran. Yang tidak bisa hadir pada hari ini, kita doakan sama-sama. Untuk yang sakit semoga lekas sembuh ya. Untuk yang belum termotivasi belajar di sekolah, semoga saja mendapatkan hidayah ya. Dan motivasi dalam diri untuk belajar di sekolah kemarin. Nah, anak-anak semua ingat, pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar beberapa hal berkaitan dengan kegiatan wirausaha, ya. Salah satunya adalah tentang kuliner, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang eksplorasi potensi kewirausahaan hidangan lauk pauk. Biasanya kalau kita makan itu apa saja menunya di dalam makanan? Nasi, sayur, sambal. Nah, dari item yang kamu sebutkan tadi, mana yang termasuk lauk? Sayur, sambal, apa lagi? Iwa. Kalau pakai iwa, kalau pakai daging ayam, daging ayam. Tadi MBG kan? MBG tadi menunya apa saja yang disajikan? Apa lagi? Bisa. Mana yang termasuk ke dalam lauk pauk? Oke. Yang termasuk ke dalam lauk pauk adalah sajian hidangan tempe dan telur. Telurnya menarik atau tidak? Kenapa menarik? Yang di depan. Mengapa menarik telur yang begitu? Iya, dicetak dalam bentuk yang simetris ya, bulat, dan itu menarik. Ya, bagus. Kepikirannya kita bagaimana itu bisa bulat? Mungkin ke depan bolehlah bentuknya log, gitu ya, atau bentuknya bintang, segitiga, gitu dan sebagainya, supaya menarik. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan inovasi. Ya. Nah, sebenarnya apapun makanannya kalau kita berinovasi akan menarik juga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu lah. Bagaimana kita mengkreasikan hidangan lauk, hidangan lauk merupakan daerah kita itu sehingga memiliki inovasi yang cukup dan menarik untuk kita jual. Ya, itu akan kita pelajari hari ini. Nah, ini beberapa kuliner yang ada di Kabupaten. Pernah makan ini? Belum.
makan bekas asam yang pernah kamu coba? Asam. Bekas asam ini dari apa sih sebetulnya? Dari fermentasi ya, fermentasi ikan ya, ya kan? Ikan yang sudah busuk atau ikan segar? Nah, ya. Sebenarnya Bekasam ini bukan hanya di Banyumas, tapi juga Bekasam di daerah Kopeng ya, daerah timur. Tapi yang di sana Bekasam itu biasanya dari fermentasi ikan yang sudah, nah, ya, ikan busuk yang rasanya udah tahu pada mana. Ya. Nah, kemudian ada lagi. Yang bagus. Nah, anak-anak, semua makanan-makanan ini kan sudah ada semua ya. Nah, kita perlu berinovasi. Bagaimana makanan-makanan ini bisa lebih menarik dan berbeda dengan makanan yang sudah ada. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi peluang pasar, ya, target konsumen untuk hidangan lauk khas daerah. Jadi kalau bisa lauk khas daerah Banyumas ini mampu kita pasarkan dan disukai oleh konsumen-konsumen yang ada di daerah maupun yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, nanti kalian diharapkan mampu ya merumuskan ide inovatif, ya. Makanan sudah banyak, tapi harus kita kreasikan. Berikutnya, kalian diminta untuk mampu merancang biaya produksi. Ya. Jadi, nanti ketika kalian sudah menemukan ide apa yang akan dibuat untuk mengkreasikan lauk pauk makanan khas Banyumas ini, kalian diminta untuk merancang biaya produksinya. Karena sebagai pengusaha, selain kita mampu berinovasi, kita pun harus bisa merancang dan menentukan berapa biaya produksinya, berapa modal yang kita harus cari, ya, sehingga kita tentukan modal tersebut. Supaya apa? Supaya ketika kita menjual produk tersebut bisa mendapatkan untung. Paham sampai di sini ya? Itu yang akan kita capai hari ini. Nah, sebagai pertanyaan kemarin, coba yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Apakah hidangan enak saja itu cukup untuk menjadi bisnis yang sukses? Angkat tangan, silakan berpendapat. Oke, silakan misal. Kurang menarik, mengapa? Harusnya bagaimana makanannya? Bukan tertarikan. Ada ketertarikan, artinya enak saja nggak cukup ya? Ya enak saja tidak cukup. Contohnya durian itu enak apa enggak? Memang enak. Tapi enak saja apa nggak cukup? Tidak. Kenapa? Karena ya orang yang tidak suka durian dia tetap tidak suka. Bagaimana supaya mereka suka durian? Harus ada hal lain yang harus kita masukkan ke sana. Apakah kemasannya, apakah dibuat dalam bentuk yang lain ya, dalam bentuk apa itu namanya, es durian, sup durian, ya, dan seterusnya, kolak dan lain sebagainya ya, supaya makanan durian itu bisa dinikmati oleh banyak pasar. Nah, itu namanya bisnis. Kalau cuma buang ada buah durian, jual durian, namanya pedagang. Tapi yang kita ciptakan adalah bisnis. Nah, berikutnya, jika kalian menjual makanan, kira-kira yang kamu utamakan apa? Rasa. Harganya? Nah, ini yang kadang-kadang kita sebagai pedagang itu ya. Pertama kita memang merasa benar ya, tapi ingat porsi harganya. Ya, ingat segmentasi pasar kita itu siapa? Kalau di sekolah biasanya, ingat, ya, rasanya nggak enak. Harganya nak murah, porsinya nak banyak. Itu perlu diperhatikan oleh seorang pebisnis. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana kita mencoba untuk memetakan segmentasi pasar. Ya, sehingga kalau kita jualan seperti itu. Oke, sampai di sini semuanya tertarik menjadi pebisnis?
Tertarik. Alhamdulillah, ya walaupun setengah-setengah. Ya. Tapi yakin setelah kita belajar ini nanti semuanya akan tertarik dengan bagus. Ya. Nah, perhatikan video singkat berikut ini. Coba. Menjawab tantangan perkembangan zaman saat ini, setiap individu kehidupan putra melakukan inovasi dalam segala aspek. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk menjawab tantangan tersebut melalui Think Exist atau layanan inovasi kewirausahaan, teknologi, dan bisnis. Keberadaan Think Exist merupakan wujud dari usaha untuk merealisasikan hasil-hasil penelitian yang sebagian besar hanya berakhir di meja para peneliti. Padahal masyarakat terutama dunia usaha memerlukan penemuan dan inovasi baru untuk meningkatkan kapasitasnya. Layanan ini memberikan bantuan dan bimbingan kepada pelaku usaha untuk melakukan upgrading usahanya melalui beberapa layanan yaitu inkubator teknologi, meningkatkan kemampuan wirausaha dari sisi teknologi dan manajemen bisnis. Layanan ini mencakup pemanfaatan teknologi, pengurusan izin usaha, BPOM, dan lain-lain. Intermediator teknologi yang membantu melakukan matching teknologi antara penghasil inovasi dan penggunanya atau dunia usaha. Layanan HKI membantu penghasil inovasi mendapatkan hak kekayaan intelektualnya. Think Exist sudah berhasil mencetak wirausaha yang berkompeten di bidangnya, baik dari inovasi produk, proses, pemasaran, dan pengembangan produk baru. Salah satu usaha yang telah mendapatkan layanan Think Exist diantaranya Pindang Tatu, Talang Kebun. Melalui intermediasi dan pendampingan dari inkubator teknologi telah berhasil diwujudkan pindang ikan papi dalam bentuk kemasan kaleng yang diharapkan mampu mengangkat potensi unggulan Sumatera Selatan dalam bentuk produk yang berdaya saing tinggi. Nah, dari video tadi, apa yang bisa kamu simpulkan? Siapa yang bisa? Video tadi video tentang apa? Orang aja. Video tadi tentang apa? Tentang bisnis, ya, benar. Ya, video tadi itu ya tentang proses pengemasan, ya, pengemasan salah satu produk yang ada di Sumatera Selatan. Apa makanan yang dikemas tadi? Pindang, ya. Nah, bukan pindangnya yang diinovasi, tetapi apa yang diinovasi? Rasa. Orang berpikir pindang ini enak, ya. Bagaimana kalau bisa orang yang ada di Jawa, orang yang ada di Swiss, orang yang ada di Amerika, itu mereka tahu dengan pindang, kenal pindang. Dan kita yang jualan pindang ini kalau bisa jangan jualannya cuma di Banjarmasin, tetapi jualan kita bisa sampai ke Eropa, ke Australia, ya. Itu namanya bisnis. Kalau kita buka pindang, apa namanya, rumah makan pindang saja di mungkin di pinggiran jalan itu warung pindang, Sapu Rahman, itu omsetnya paling dalam sebulan sekitar 10 juta. Tapi kalau kita kemas, kemudian kita ekspor ke Eropa, kita ekspor ke Australia, kita ekspor ke China, berapa miliar yang masuk dalam sebulan? Itu namanya bisnis. Ya, maka hari ini kita akan coba menjadi para pelaku bisnis. Ya, nah. Untuk mengembangkan bisnis nanti, Pak akan jelaskan dalam kerangka kerja. Nanti kita akan bentuk kelompok, ya. Kalau dilihat dari komposisinya, nanti kita akan buat 4 kelompok. Silakan nanti dalam kelompoknya masing-masing, kalian berdiskusi mencari sebuah ide bisnis apa yang bisa dikembangkan. Tentang apa Pak ide bisnisnya? Tentang lauk pauk makanan khas Banyumas. Ya, ingat tentang lauk makanan khas daerah. Apa inovasinya? Coba nanti kalian diskusikan. Kemudian dibuat dalam template. Nah, ini namanya bisnis model canvas. Ya. Jadi nanti dibentuk di sini. Nah, jangan lupa di dalam kelompoknya nanti bentuk dulu
organisasinya, siapa yang menjadi direktur utama, manajer keuangan, ya. Jadi kamu belajar nanti siapa yang menjadi direktur pemasarannya, ya. Anggap saja kalau kamu dalam sekelompok orang ini membuat usaha baru, kira-kira apa saja yang dimiliki? Pasti butuh direktur utama, ya. Pasti butuh manajer pemasaran, pasti butuh manajer keuangan, pasti butuh manajer sumber daya manusia, ya. Dan pokoknya tidak harus sama, terserah. Seandainya perusahaan ini perusahaan kamu, apa yang harus kamu lakukan? Pertama harus menunjuk direktur atau menunjuk ketuanya dulu, istilahnya, ya. Bisa dipanggil, ya. Setelah itu nanti dalam waktu 15 menit masing-masing kelompok akan ke depan untuk presentasi dan yang lain akan memberikan umpan balik, ya. Kemudian kita evaluasi apakah yang kamu buat ini sudah sesuai atau tidak. Nanti akan kita nilai bersama-sama, ya. Sampai di sini bisa dipahami. Nanti, ya, silakan berbagi menyesuaikan diri membentuk kelompok. Kemudian saya siapkan di sini lembar kerja peserta didik sekaligus bahan bacaan. Kalau misalkan kurang paham tentang struktur dari pembelajaran membuat bisnis model tanpa. Di sini kan ada namanya key partner. Nah, nanti ada ini. Dalam kerangkanya ada namanya key partner. Ya. Apa sih key partner? Nanti penjelasannya kamu bisa lihat di sini. Ya. Atau bisa tanya dengan Pak. Nanti silakan diskusi. Oke, ini tidak Pak jelaskan. Karena kalau Pak jelaskan akan memakan waktu yang cukup lama. Dan nanti tidak waktu diskusinya menjadi sangat singkat. Oke, nanti dibaca saja. Ya. Saya bagikan dalam satu kelompok. 2 cukup, ya. Nanti saya tambah lagi. Silakan membentuk kelompok. Baik, sekarang boleh diperhatikan di apa namanya itu, ya. Perhatikan di lembar kerjanya.
Nanti buatnya di sini saja. Diskusi dulu yang pertama, kalian menentukan namanya. Kalau kamu buat usaha, kira-kira usaha apa yang kamu buat? Ajak tadi kemasan pindang pati kalian. Nah, kamu tadi dinamo. Oke, silakan diskusi apa yang kira-kira yang mau dikembangkan. Oke, silakan. Masing, pokoknya yang menurut kamu bisa dikreasi dan bisa dikreasikan. Misalkan ada orang buat kalau Palembang itu pempek pelangi, ada namanya mie ayam buah, mie ayam tapi ya ada buah, ada mie ayam buah, ada jualan itu. Nah, sekarang mau masih. Tadi ada bekasan itu nggak diambil. Nah, jadi anak-anak perhatikan dulu, inovasi itu bisa dirasa, bisa dikemasan, bisa dalam bentuk warna, bisa dalam bentuk resep. Ya, inovasi itu bisa ditambah, bisa dikurang. Jadi apa yang membedakan bekasan kamu dengan bekasan yang tadi? Ya, dan seterusnya. Oke, silakan. Yang belum paham silakan bertanya. Oke, diskusi lah, dibantu. Remote yang ready ya? Gue baca. Ya, yang pertama, kamu harus menemukan judulnya dulu. Kira-kira bisnis kamu itu apa? Nasi tai. Boleh. Ya, itu aku bisa fermentasi. Tidak apa-apa. Nanti kita terus. Ayo tulis jangan mikir dulu. Jangan lama. Mikir berapa? Aku. Nah, boleh pepes ikan tapi diapakan? Boleh pepes ikan. Ini bagus sih. Ini mau apa pepes celeng? Pepes ikan di dalam kaleng. Tapi jangan celeng lah, celeng itu celeng. Tetap kamu cari lah, yang menarik kamu. Kamu. Hah? Apa? Satu aja. Pilih salah satu. Hah? Boleh. Bebek udang sambal petis namanya. Bebek panggang sambal petis namanya berarti dia harus menarik. Harus menarik. Pempek panggang sambal petis. Pegang alis misalnya. Namanya. Itu cara membuat itu ya. Jangan pestis ya. Boleh. Tapi kita tidak tahu. Sih. Salah masalah. Dalam kali. Mau apa tadi?
partner itu ya. Ini kamu lihat di sini. Oke, pada yang tadi sudah semua ya, yang di sini sudah. Ini fermentasi, yang itu pelangi. Yang ini tadi apa? Yo, yang itu tadi. Nah, sudah. Silakan. Sekarang silakan membuat rencananya. Jangan lupa tadi ya. Satu orang berjuang menentukan siapa direktur. Boleh pakai direktur, boleh pakai CEO juga, boleh terserah. Ini kan organisasi kami. Ya. Oke, di sana tuh ada bacanya sebenarnya. Pertama itu ada namanya activity itu kegiatan yang dilakukan itu apa saja. Bisa membuat. Ini kan yang paling pertama ini ada key activities ya. Nah kegiatannya apa ini? Bisnis kamu di bidang apa? Bisnis. Ya bisnis di bidang kulit ya. Ya, aktivitas intinya dalam itu kamu apa? Memproduksi pempek, ya, dijelaskan. Oke, ingat ya. Di kertas itu kan ada posisinya, ada apa yang paling ujung di kamu itu ada key partner, ya, key partner ini, ya. Partner itu apa? Partner itu kan teman ya. Nah, siapa kira-kira nanti kalau kamu membuat usaha itu, siapa saja yang akan terlibat? Kalau misalkan ini membuat terasi, berarti yang pertama tambah udang, ya. Kalau terasinya coba kamu tulis di situ. Kalau pepes berarti apa ya? Penyedia ikannya berarti nelayan ikan. Ya. Oke. Kalau pasukan pempek berarti apa? Berarti pedagang memasok tepung terigu, memasok ikan. Lakinya dari apa tadi buat? Warnanya dari apa? Dari pasta, dari buah, dari pewarna-warna. Oke, jangan terlalu lama ya. Silakan, di partnernya sekarang di luar. Siapa yang terlibat di partner? Siapa yang terlibat? Tinggalnya mana siapa yang terlibat? Semuanya banyak. Iya. Kalau nelayan, kamu itu kan nelayan, mencari ikan, nelayan di laut. Di mana ikan? Ditambah, sudah berarti tambah ikan. Ini saja. Nah, kalau sekarang lanjut ke creativity, aktivitas perusahaan kamu tuh ngapain? Ya, memproduksi, ya, fermentasi. Ya, kalau kamu berarti apa? Memproduksi. Kalau cuma memproduksi aja ya, tapi kalau sampai mana memproduksikan terus juga. Memproduksi pempek, kemudian apa lagi? Habis memproduksi kamu emas kan? Emas. Tapi dalam bentuk kargo, pakai dan lain yang didistribusikan ke seluruh kota. Berarti ada produksi, kemudian ada distribusi. Oke ya,
Tinggi aktivitas ini pastikan ada proses produksi dan ada distribusi. Nah, kalau sudah, berarti ke di resources, sumber dayanya yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan kalau kamu nanti bikin penetrasi ke baik. Sarana dan prasarananya, bahan baku, jangan udang baku lagi. Bahan baku seluruhnya, bahan baku, peralatan masak, catat di sini. Nah, bahan-bahan sumber dayanya kalau nanti bikin pepes, bahan baku pepes no. Kemudian apa lagi? Peralatan memasaknya, peralatan kukus. Nah, ini kamu udah cari, udah tahu baca mana cara bikin pepes. Kamu berbagi, ada yang mencari value proposition, ada yang mencari customer relationship, ada yang mencari manage ngamu. Jangan kita lihat. Yo, ini nyari apa? Kan kamu tadi sudah bentukkan CEO itu siapa? Nah, tinggal tanya bayar apa? Selesai. Kalau tadi kamu sudah bentuk CEO itu siapa? Manajer keuangan siapa? Itu kan nanya baik. Oh, kok tadi ini rencana ini? Apa ini kamu? Cost structure sama revenue. Hanya semua yang menjadi manajer keuangan. Hanya tadi dibentuk. Itu yang jadi kerjanya berbagi biar cepat. 10 menit lagi ya. Kalau kamu tanya di sini, kalau kamu nanti di PPS iya, memproduksi PPS, kemudian mengumpulkan uang-uang kecil, kegiatan kamu berbisnis. Kemudian ada value proposition. Keunggulannya ya banyak orang bukan pasti tapi kadang-kadang malu. Jadi dengan kemasan dalam permen orang bisa lebih pede menggunakan itu. Itu aja loh. Itu namanya bisnis. Itu kalau kamu sudah baca, iya, memang itu keunggulan. Value proposition itu sebenarnya keunggulan dari produk kamu. Keunggulan produk kamu apa? PPS kamu nih yang kok masalahnya menarik, ya sama.
Apa yang membedakan PPS dengan cocok di semua lidah. Bisa dikonsumsi oleh siapapun tanpa samping. Bersama. Baik yang kedua, customer relationship. Itu dipasarkan untuk siapa? Nah, cocok dipasarkan di semua kalangan masyarakat. Ya. Bisa kita customer relationship. Ya. Seluruh kalangan masyarakat. Customer relationship itu konsumen yang akan memakan berbagai channel itu tempat memasarkan untuk online channel itu memasarkan untuk online di pasar-pasar, di pasar kalangan, di outlet, di pinggir-pinggir jalan, di mall-mall. Itu channel. Kalau value proposition itu sudah tadi, kalau customer relationship itu strategi pendekatan proaktif yang dilakukan untuk terus macam ini. Pemberian diskon, ya, beli 2 gratis 1, gratis kopi, kemudian gratis untuk 10 pembeli pertama. Ya. Oke, kemudian pemberian diskon sebelum pertama, kopi di wilayah rambutan dan sekitarnya, itu namanya customer relationship.
Jadi ngomongin. Semua kalangan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja dewasa. Tapi kalau kamu bisa nggak? Menarik. Kemasan dan menarik. Rasanya bisa kemasan. Diskusi, aktif diskusi, masuk. Berbicara sama kakak. Channel bicara pemasakan. Online show. Yo, online show melalui media sosial, pemasaran dari mulut ke mulut. Ya, pemasaran langsung namanya iklan. Ya, pemasaran iklan. Identik itu hampir sama. Open itu mendekati. Identik itu persis. Mereka presentasi kan, orang kami ini cocok untuk anak-anak, yang tidak cocok untuk kami. Lambai yang bisa kita dapatkan. Penjelasan tentang apa saja hal yang membuat bisnis mendapatkan penghasilan. Selain kamu kan jual, selain itu sederhana dari permen yang saya buat ini ada varian baru ya, yang dalam bentuk apel misalnya selain permen. Kan kalau mau bikin roti palsu, foto aja dong dari jual minum akuanya dengan bunga buke, terus jual bakso itu ada jual tetelan juga bisa kan, ada pangsinya, itu kan maksudnya
keuntungan lain daripada jualan. Apa memang? Untuk kontraktornya itu kamu ini apa di istilahnya itu di analisis sederhana saja. Biaya kan ada struktur biaya masih kan ada struktur ekonomi kan, ada biaya tetap, ada biaya variabel, terus ada biaya tetap, biaya variabel, ada biaya lain. Biaya tetap itu biaya yang sewa ruko. Nanti dicatat kamu untuk bikin produk ini, apa biaya dibutuhkan? Satu, sewa ruko dah. Nanti ada biaya ruko, biaya karyawan, biaya bahan baku, biaya kemasan. Nanti kemas, beli ya. Kemudian biaya apa? Biaya distribusi. Itu bayar. Pasti ada biaya-biaya kan? Kalau ada pakai rumput, bisa pakai gerobak. Dia yang di gerobak ada di sana. Ini bukan di revenue tapi ini. Di cost structure. Revenue ini pendapatan yang bisa kamu dapatkan dari jualan ini. Kamu tadi apa? Selain pepes berarti ada jualan berapa penjualan pepes kan? Pasti ada jualan pepes. Ya? Yo. Lima menit lagi ya, 5 menit lagi kita presentasi. Pas sambil mengamati ya. Ada lagi yang bingung? Haus? Kalau haus, tarik nafas. Ulang-ulang.
Dari penjualan saya belajar lain. Baik, sambil mengerjakan, Pak ingatkan, nanti pada saat proses presentasi, tolong disebutkan siapa CEO-nya, kalau mau pakai CEO, ya. Apa namanya, struktur organisasinya disebut. Nah, harus menguasai itu pemasaran nih. Kalau kita kawan-kawan bagaimana cara memasarkan? Nah, oh dibagi nanti dong ke organisasi. Harusnya mulai. Itu. Manajer operasional tidak jalan dari manajer operasional. Dan buat-buat besok. Gimana dari keuangan semua? Pas itu ada keuangan, harus ada keuangan atau lagi. Ya, coba struktur organisasinya Pak lihat. Mana struktur organisasi buat di sini. Orang ada di sini pakai apa? Biar kalau yang di sini siapa sih hero-nya? Bukan.
Sudah selesai ya? Oh, yang senangnya Pak Ani sudah. Sudah selesai. Kelompok mana lagi yang sudah? Dua, kelompok sudah ya. Kelompok dua lagi ya. Silakan beli yang di bawah ini. Sebenarnya bisnis itu sangat mudah. Ya, nanti yang akan presentasi pertama nanti kelompok ini karena sudah keluar. Kemudian yang kedua kelompok ini nanti sudah selesai. Ketiga kelompok ini, keempat kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4. Presentasinya di depan sini ya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Kalau sudah berarti kita siap-siap untuk melakukan presentasi ya. Sesuai dengan yang sudah Pak sebutkan tadi. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Teman-teman yang lain nanti boleh bertanya ya, boleh bertanya.
menyiapkan pertanyaan posisi. untuk bisnis mereka. Oke, sambil dicari angle yang terang ya. Oke. Yang lain dengarkan, kalau ada pertanyaan, minimal ada satu pertanyaan dalam sesi. Oke, silakan. Boleh dimulai. Yang kuat suaranya supaya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis yang kami buat. Yaitu bisnis kami adalah pegang satis atau pempek panggang sambal petis. Sebelum saya menyampaikan hasil diskusi kami menyampaikan terlebih dahulu struktur keorganisasian. Direktur utama yaitu saya sendiri, Fala Musaki, dan marketing manager yaitu Muhammad Izal Al-Katiri, dan manajer keuangan yaitu Anggira Aprilia, dan manajer operasional yaitu Marcella. Yang lainnya itu staff. Baik, kami di sini akan menyampaikan key partners atau perusahaan yang menjalin kerjasama bersama kami yaitu PT Sagu Tani, Nelayan Ikan, PT Urban Plastik, dan PT Kunhai Chili atau dengan sebutan PT Pengolahan Cabai. Yang kedua, aktivitas yang kami utamakan terlebih dahulu yaitu mempertimbangkan rasa, harga, dan kemasan. Apakah rasanya sesuai dengan selera anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, dan juga apakah harganya itu bisa terjangkau, bisa dibeli oleh semua kalangan, dan kemasannya itu apakah bisa membuat mereka tertarik untuk membeli produk kami. Keunggulan dari pempek panggang sambal petis kami yaitu pertama yaitu rasa, harganya terjangkau dan bisa menarik minat pembeli, dan pelayanan yang sangat baik. Terus customer relationship bisa dibeli oleh semua kalangan dan juga bisa dibeli melalui sosial media yaitu baik di Instagram, TikTok maupun Shopee Food. Selanjutnya yaitu customer segments. Makanan ini bisa dimakan oleh semua kalangan yaitu baik anak-anak, remaja, dewasa, orang tua maupun orang tua yang sudah berusia lanjut. Selanjutnya yaitu key resources. Daya yang perlu kami perlukan yaitu daya fisik. Pertama yaitu kami perlukan gedung perusahaan, alat produksi, dan jaringan distribusi. Selanjutnya yaitu daya manusia yang kami perlukan adalah karyawan untuk membuat pempek panggang sambal petis. Dan selanjutnya yang kami perlukan yaitu sistem pembayaran, baik online maupun secara tunai. Selanjutnya yaitu channel pemasaran kami bisa dipasarkan melalui online shop. Selanjutnya iklan TikTok maupun iklan YouTube. Selanjutnya yaitu custom tour yang perlu kami bayar mungkin setiap bulan yaitu pajak perusahaan. Selanjutnya gaji karyawan, biaya promosi, dan biaya produksi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu revenue streams. Yang pertama yaitu keuntungan
dari penjualan kami yaitu berbagai macam rasa pempek panggang. Dan selanjutnya yaitu keuntungan dari pengadaan bisnis. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk hasil produksi kami hari ini. Mungkin kami tutup dengan beberapa pertanyaan. Silakan untuk teman-teman bertanya tentang hasil diskusi kami, yaitu usaha udang satis, yaitu usaha tempe panggang sama petis. Silakan Kak, tanya. Ya, mungkin untuk harga itu masih kami mempertimbangkan, tetapi harga yang bisa dibeli oleh semua kalangan yang mungkin terjangkau oleh kalian, yaitu dimulai dari harga 5.000 sampai 10.000. Satu porsinya itu terdiri dari berisi 5 atau 6 isinya. Tergantung harganya. Satu porsi itu 5.000. Oke, kalau sudah ada pertanyaan lain, silakan. Kelompok 4, kelompok 3, ada yang ingin bertanya? Apa keunggulan dan keunikan produk dibandingkan pempek biasa? Keunggulan produk kami yaitu rasanya. Mungkin pempek panggang biasanya itu memakai udang dan sambalnya itu memakai sambal kacang biasanya. Tetapi produk kami yaitu spesial. Pempek panggang kami itu biasanya dibuat juga menggunakan sagu biasa, dan sambalnya itu unik. Kami campur dengan sambal petis, sambal tempoyak. Ya, itulah keunikan dari tempe panggang kami. Ada lagi yang bertanya? Kelompok 4. Kelompok 4. Apa yang membuat kelompok kalian berpikir untuk membuat ide bisnis yang kepala petis? Kami membuat produk pempek panggang sambal petisnya, yaitu kami ingin mencoba budaya luar, budaya baru dengan membuat produk itu produk pempek panggang yang mungkin jarang
yang belum punya orang temui, yaitu PP Pangdam Marketis. Tangan. Untuk mengapresiasi itu ada sebuah hitungan. Jadi gini, apresiasi luar biasa. Itu kan suaranya, oke? Apresiasi luar biasa. Silakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan selanjutnya. Ada yang keliling ke bawah. Di bawah ini. Kalau di rumah ini jalan Nah, kamu pindah ke sini. Biar masuk frame. Ya, silakan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Bapak akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, nama usaha kami adalah Candy Literasi. Struktur keorganisasian CEO saya sendiri Fadilah Zahara dan Divisi Keuangan Pioni Aindi Muantri. Divisi Pemasaran Kaila dan Freddy. Divisi Operasional Kamila Homsi Sumi dan Claudia. Key Partner Tambak Udang PT Candy. Memproduksi permen terasi, menjual permen terasi. Bahan baku, perawatan dan tenaga kerja. Review profesional. Kemasan menarik, macam-macam jenis warna, aroma yang aktif, memiliki banyak bentuk yang unik, harga sesuai dengan jenis terasi. Customer pemberian diskon gratis ongkir minimal beli 3 box. Bisa bayar di tempat. Channel toko online, toko offline, food offer, customer segment, seluruh kalangan masyarakat kecuali bayi. Struktur biaya bangunan atau toko, biaya sistem pencatatan pembelian kasir, biaya promosi, biaya bahan-bahan terasi, biaya pegawai gaji karyawan. Revenue stream. Keuntungan dari penjualan terasi original tanpa dibuang. Itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri dengan sesi tanya jawab. Silakan dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 yang ingin bertanya. Generasi. Tidak tahu. Generasi yaitu konsentrasi. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Kelompok 1, kelompok 3 boleh. Ayo silakan.
atau Zaki ingin bertanya, bagaimana semua orang bisa suka dan bisa memberi suatu kreasi, sedangkan orang itu belum pernah dengar atau belum juga mencoba bagaimana rasanya. Baik, akan dijawab Taira dengan Peggy. Ini apa bagian pemasaran yang bisa dijawab? Di sini kami menyediakan berbagai rasa dan warna dengan melakukan promosi. Rasanya sendiri kami memiliki berbagai rasa yaitu asam, manis, pedas, dan asin. Selain itu kami memiliki berbagai bentuk yang unik dengan kemasan yang menarik. Yang ingin bertanya, apa keunikan fermentasi dibandingkan gula biasa? Karena fermentasi kami terbuat dari terasi berbeda dengan fermentasi lain yang dari buah atau dari sayur atau yang kami miliki membuat dari terasi yang jarang ditemukan di kota-kota lain. Bentuk yang unik dan rasa yang khas. Bagaimana kelompok ketiga? Kelompok 4 yang ingin bertanya, dipersilakan. Di sini saya akan bertanya tentang harga. Kan itu tadi dijual per pak. Ya, harganya 50.000. 20.000. Bagaimana kalau anak-anak dengan harga segitu mungkin agak kemahalan. Bagaimana pertimbangan harganya untuk di kalangan anak-anak? Itu kan dijual per pak, biasanya toko-toko offline itu beli. Nah, bisa beli di toko offline, misalnya jual 3 itu 1.000 misalnya. Iya, di warung, di eceran. Berat warung, beli di kafe, lewat kafe. Jadi juga ada eceran. Bagaimana? Jawabkan dari itu saja presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong. Apresiasi. Oke, silakan kembali. Silakan ya, ini kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan memberitahu bahwa kami membuat usaha yang bernama Pempek Pelangi. Struktur keorganisasian yaitu CEO atau owner M. Akbar Aditya. Produksi atau chef Naila Almira dan Chelsea. Bagian pemasaran Anggun, keuangan, admin dan administrasi
inovasi, Rahma. Logistik dan distribusi, Davis Ardiansyah. Logistik dan distribusi, Davis Ardiansyah dan Mahendra. Yaitu pihak eksternal atau mitra kerja. Kami di sini membutuhkan satu pemasok bahan baku, nelayan, ikan segar, pemasok tepung dan bumbu khas Palembang, petani atau supplier sayuran untuk pewarna alami, 2 mitra produksi dan distribusi, mitra penjualan, 4 mitra promosi, 5 mitra pendukung bisnis. Aktivitas yaitu adalah kegiatan terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar dapat menciptakan, memberikan, dan menambah nilai kepada pelanggan yang merupakan elemen krusial. Di sini aktivitas kami: 1. Produksi pempek pelangi varian baru dan inovasi. 2. Pemasaran digital dapat ditemukan di IG, TikTok, WA, dan FB. Pemasaran modern, higienis. Distribusi online dan offline. Research. Resep khas pempek, tambah inovasi warna-warni. Dapur, produksi, alat masak, SDM, admin online, kurir, kerjasama, ekspedisi, brand media sosial, dan warung. Proportion, kemasan dan warna produk menarik dan rasa yang identik dengan pempek khas Palembang, variasi warna dan isi yang unik. Customer relationship, aktif di media sosial, konten, foto, video, dan challenge pempek pelangi. Promo diskon, gratis ongkir apabila pembelian dengan minimal 1 kilo. Customer segment, anak muda, anak-anak, dan seluruh kalangan masyarakat. Channel, warung atau kafe, online delivery, GoFood, GrabFood, media sosial, TikTok, WA, bisnis, titip jual di pusat oleh-oleh. Struktur, biaya bahan baku, biaya sewa ruko, biaya distribusi, biaya kemasan. Revenue sales, paket oleh-oleh, frozen pempek pelangi, penjualan langsung pempek pelangi. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Satu saja. Tarik, tarik. Jangan sekarang. Satu orang ngomong ini belum betul. Ayo, waktu terbatas. Ayo teman. Kenapa kami harus membeli pempek dari toko kalian sedangkan di luar sana banyak varian pempek lain? Karena pempek ini berbeda dari yang lain dan kalian harus mendapatkan apa Karena ada keunikan, yaitu warna yang berbeda, seperti warna alami dari makanan, sayuran, dan buah-buahan, dan isi yang variasi, yaitu keju dan sosis, telur, dan lain-lain. Oke, tepuk tangan dong untuk semuanya. Oke. Boleh ditutup? Sekian penjelasan dari kami. Di sini kami ada pantun sedikit. Jalan-jalan ke Sungai Musi. Tak lupa beri oleh-oleh asli. Coba pempek
wangi sekali? Rasanya bikin najis di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi. Oke, silakan dulu. Silakan dulu. Baik, semuanya silakan berada di tempatnya masing-masing dan waktunya sudah habis ya. Untuk satu kelompok kita pending dulu. Oke, silakan dulu. Baik, tadi semuanya sudah melakukan presentasi ya dengan sangat baik ya, sangat luar biasa sekali. Ternyata kalian cocok semua untuk menjadi pebisnis ya. Bisa menjelaskan gitu ya bisnisnya yang unik begitu dan semuanya sudah menguasai dengan baik. Hanya saja perlu berlatih lagi sebetulnya. Setelah itu akan jauh lebih baik lagi. Nah, baik sekalian anak sekalian ya. Untuk kegiatan kita pada sore hari ini kita refleksi terlebih dahulu. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang kita lakukan tadi apa yang sudah baik dan apa yang perlu perbaikan? Ada yang mau ngomong? Coba, boleh berdiri dulu. Menurut kamu apa yang sudah bagus dari pembelajaran hari ini? Iya. Apa yang sudah? Presentasinya. Ayo. Berani? Coba. Ada bilang berani? Silakan. Ganti yang lain. Ayo. Siapa yang berani? Silakan yang lain. Silakan. Ayo. Apa yang sudah baik dari kita hari ini? Apa yang perlu kita tingkatkan? Ayo. Sudah balik. Ayo silakan. Oke, silakan Pak Lajun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang sudah bagus pada pembelajaran pada siang hari ini yaitu kami semua bisa meluangkan pikiran kami, membuka ide kami untuk menjalankan bisnis yang unik yaitu kuliner makanan daerah Banyuasin. Terus yang perlu kami tingkatkan yaitu ketekunan kami terhadap usaha ini. Apakah kami bisa menjalankan usaha ini secara baik, lancar, sukses, hingga mendapatkan keuntungan yang banyak? Apa yang perlu diperbaiki kira-kira dari pembelajaran kita? Yang perlu diperbaiki public speaking-nya. Bagaimana cara menjelaskan dengan secara detail, lancar, dan jelas. Terima kasih dong. Betul ya, apa yang disampaikan oleh teman-teman. Artinya hari ini pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik dan ada seperti yang saya sampaikan tadi, yang sudah disampaikan oleh Pak Lata juga beberapa hal memang kurang kurang berlatih saja. Ya, semoga ke depan bisa lebih baik. Ya. Oke, terakhir siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Satu orang sudah menyimpulkan. Ayo. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa pelajaran hari ini di sini kita bisa belajar cara menyusun strategi untuk membuka usaha mulai dari modal kecil sampai ke distribusi sampai ke yang lain.
sulit belajar public speaking itu, malu bicara, tidak percaya diri karena tidak terlatih. Tapi ketika kita terlatih, ternyata akan bisa semua. Oleh karena itu, jangan sempat berlatih. Ya, nah mungkin ini saja dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Nah, ke depan kita akan memperdalam lagi pembelajaran kita ini. Kalau hari ini kalian sudah membuat rencana bisnis, ke depan kita akan mencoba untuk membuat produknya secara langsung dia menjadi produk prototype, ya, uji coba, ya. Nah, itu untuk materi kita selanjutnya. Jangan lupa nanti Pak kirimkan tugas-tugas ke depan ya. Silakan kalian boleh buat video langkah-langkah proses pembuatan bisnis. Nanti dari pembelajaran yang sudah kamu buat hari ini nanti dibuat di dalam bentuk Canva ya. Kemudian nanti di-upload di link yang sudah Pak buat. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semuanya tetap semangat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, agar kita selamat sampai tujuan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Dan selesai. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas pembelajaran hari ini dan tetap semangat, hati-hati di jalan, ya. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.